5 yang beranggotakan saya, Davida Syafar Rahmadi Redaktif selaku kameramen. Dan saya Melisa Anggraini sebagai konseling. Saya Desna Rajalasi sebagai konselor. Dan saya Atta Rido sebagai editor. Di sini kami akan membuat video konseling yang berjudul Strategi Mengatasi Rasa Malas Belajar pada mata pelajaran tertentu Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik konseling yang diampu oleh dosen Bunda Mega Arya Monika MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silahkan untuk terima kasih. Ini Melisa kelas 8B. Iya Bu. Yang wali kelasnya Ibu Rosa ya? Iya. Oke Melisa, kesini tadi udah makan? Udah. Kalau belum makan takutnya nanti pingsan pas kita lagi diskusi. Terus ini kan jam pelajaran, udah izin sama Bu Rosanya? Udah izin. Oke bagus, jadi kita ngobrolnya santai aja ya. Melisa sebelumnya udah pernah masuk ruangan BK belum? Belum, baru ini. Terus perasaannya gimana? Deg-degan, takut. Bisa takut, ibu nggak gigit. Terus juga di sini kita bicaranya kayak teman aja lah ya, karena kan ibu juga masih muda, jadi udah kayak teman aja. Oke, kita langsung aja ya. Melisa, jadi gini, ibu dapat laporan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris kalau nilai kamu di bahasa Inggris dari kelas 7 itu kecil. Iya Bu. Terus juga setiap mata pelajaran bahasa Inggris kamu sering bolos. Kenapa tuh kalau ibu boleh tahu? Saya itu kurang nyaman di pelajaran itu Bu, karena saya itu pembicaraannya kurang jelas, kurang benar gitu. Jadi diledekin sama teman-teman, ditawain satu kelas gitu. Jadi saya malu, ngerasa minder. Oh, jadi kamu kurang bisa penyebutan Iya. bahasanya. Sebenarnya ibu juga belum bisa loh ngomong pakai bahasa Inggris, cuman ya mau gimana, kan itu mata pelajaran wajib di semua sekolah, karena kan gak ada yang tahu kalau nanti kamu misal lanjut di luar negeri atau kerja di luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris, mungkin gak pakai bahasa Jawa. Iya. Oke. Jadi alasan kamu tidak masuk itu kan kamu malu. Iya. Malu. Tapi untuk mata pelajaran bahasa Inggris menurut kamu susah atau enggak? Susah penyebutannya gitu. Hanya penyebutannya? Iya. Penyebutannya itu susah disebutin karena saya itu terlalu logat Jawa gitu loh. Oke. Selain itu nggak ada masalah ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Iya. Jadi alasan kamu nggak masuk karena kamu takut disuruh baca, terus kamu malu diketawain temen gitu. Oke, baik. Jadi ibu udah tahu alasan kamu kenapa kamu malas belajar bahasa Inggris, kenapa kamu jarang masuk belajar bahasa Inggris. Jadi itu sebabnya ibu manggil kamu sini. Jadi di pertemuan kita hari ini, ibu akan membantu Melisa untuk lebih termotivasi dalam belajar bahasa Inggris, untuk lebih suka dalam pelajaran bahasa Inggris. Setuju? Setuju Bu. Saya itu ingin lebih tahu, lebih menguasai itu bahasa Inggris. Oke, jadi sebetulnya kamu ini bukan malas ya, lebih ke apa ya? Kamu mau, cuman kamu malu gitu, kamu nggak mau bilang gitu. Tapi sebenarnya kamu nggak terlalu benci sama bahasa Inggris juga. Oke, baik. Jadi hari ini, insya Allah kita bisa membuang pikiran negatif kamu tentang malas belajar bahasa Inggris ya. Nah, dari pikiran kamu kalau belajar bahasa Inggris itu susah, perasaan kamu itu rasanya seperti apa? Saya itu merasa takut sih Bu, jadi timbullah merasa malas gitu. Jadi saya tuh nggak mau belajar bahasa Inggris. Oke, jadi awalnya pikiran kamu tuh merasa takut sama bahasa Inggris, jadi disitulah timbul perilaku malas belajar gitu. Baik, jadi semuanya itu didasari oleh pikiran. Iya. Jadi setelah ini kita akan berusaha mengelola pikiran negatif kamu untuk menjadi pikiran positif, supaya di pikiran kamu tuh nggak lebih ke susahnya gitu kan. Kamu tuh harus mikir kalau kamu tuh bisa, cuman bertahap gitu ya. Oke, baik, jadi kita mulai aja. Baik Melisa, di sini gue akan memberitahukan kamu bahwa kita akan melakukan teknik cognitive restructuring. Sebelumnya Melisa udah tahu belum cognitive restructuring itu apa? Belum pernah tahu sih. Belum ya? Baru dengar ya? Iya. Ya baik, di sini gue akan menjelaskan bahwa cognitive restructuring itu adalah teknik atau terapi yang digunakan dalam konseling untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Jadi nggak semua hal itu kamu anggap susah, pasti ada sisi baiknya dan sisi mudahnya. Nah langsung kita mulai aja ya. Melisa, gimana nih kalau
pikiran kamu tadinya tentang bahasa Inggris itu susah, terus bikin kamu malas belajar, kamu ubah jadi bahasa Inggris itu emang susah, emang menantang. Tapi kalau kamu belajar sedikit demi sedikit, kamu pasti bisa menguasainya. Gimana? Kamu bisa nggak? Ternyata bahasa Inggris nggak susah itu ya Bu ya. Ya emang nggak susah, kalau kita belajar sedikit demi sedikit, semuanya itu kan dimulai dari nol ya. Kalau ada kemauan, kamu mau kan belajar bahasa Inggris? Mau Bu, saya mau banget pengen bisa gitu. Nah, pasti itu nggak akan susah. Gimana nih? Udah ada harapan belum kamu bisa belajar bahasa Inggris? Udah sih Bu, saya lebih kayak pengen dan termotivasi gitu, pengen bisa bahasa Inggris biar saya bisa keliling dunia gitu. Oke baik, jadi sekarang pikiran negatif kamu tentang bahasa Inggris sudah sedikit berubah menjadi positif ya? Iya. Oke baik, setelah cognitive restructuring tadi, kita akan mencoba strategi belajar di rumah ya, yang singkat. Melisa, ibu mau nanya nih, Melisa suka nggak sih dengerin lagu bahasa Inggris di rumah? Sering sih Bu dengerin bahasa Inggris. Sebenarnya kamu bisa belajar bahasa Inggris itu dimulai dari lagu juga bisa tahu. Jadi kamu dengerin lagunya yang kamu suka dulu nih, kamu dengerin lagunya, kamu cari tahu artinya di setiap lirik itu artinya apa. Terus kamu juga bisa ikutin lagunya, kamu nyanyi-nyanyi, nanti kamu lama-lama bisa. Soalnya ibu dulu juga kayak gitu, belajar bahasa Inggris dari lagu atau film. Kamu suka nggak film-film Inggris gitu, film barat? Suka sih Bu. Nah, pasti kan ada subtitle kan? Nah, kamu cocokin aja. Pokoknya kamu cari tahu artinya, kamu coba pengucapannya gitu. Nanti kamu lama-lama bisa loh. Bisa. Nggak perlu setiap jam atau setiap menit gitu ya. Sehari itu minimal 10 menit lah sebelum tidur atau mau tidur. Jangan malam kamu nggak ada dengerin lagu gitu kan. Nah, menurut kamu itu udah sangat efisien belum untuk belajar bahasa Inggris? Sudah sangat efisien sih Bu. Jadi saya tuh ngerasa kayak ada tujuan buat saya bisa gitu bahasa Inggris. Jadi saya ngerasa aman gitu. Oke, bagus. Baik, Melisa, setelah dari tadi kita bahas nih, terus juga kita sudah melakukan teknik, terus juga kita melakukan strategi belajar. Ibu mau nanya, hal penting apa yang kamu dapetin dari sesi konseling kita hari ini? Nah gini Bu, saya jadi tahu kalau malas belajar itu muncul dari pikiran saya. Nah kalau misalnya saya ubah cara berpikir saya bakalan rajin belajar dan termotivasi. Kayak misalnya kayak tadi yang Ibu bilang, belajar dari hal kecil, mendengarkan lagu 10 menit atau lebih gitu, terus nonton film dan cari tahu artinya gitu. Saya jadi merasa senang gitu, karena itu kesukaan saya juga Bu denger lagu. Oke, bagus. Jadi rasa takut kamu tentang bahasa Inggris sudah hilang atau masih ada sedikit? Nah, udah kayak gimana sih Bu? Oke, alhamdulillah ya kalau gitu, berarti konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Melisa, di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena Melisa sudah dengan sukarela cerita sama Ibu alasan Melisa nggak suka belajar bahasa Inggris, terus juga Melisa udah mau belajar, udah mau mengubah cara berpikir Melisa. Jadi Ibu harap kedepannya Melisa bisa lebih gede lagi ya nilai bahasa Inggrisnya. Ibu tunggu ya kabarnya dari guru bahasa Inggris Melisa ya. Terima kasih juga Ibu udah mengubah cara berpikir saya dan memberi motivasi buat saya lebih bisa belajar bahasa Inggris gitu. Oke, baik, sama-sama. Pokoknya semangat terus belajarnya ya, jangan malas. Oke, boleh masuk kelas sekarang? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, sekian video praktikum dari kami. Bila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Satu pesan singkat dari kami, tak perlu hanya dari pendidikan, tapi kemampuan nyata